adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Lause Yuli bertemu kembali dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih Papa dan Mama yang sudah mendampingin adik-adik semua di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa mengikuti Lause Yuli. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami agar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, Lause percaya dan Lause yakin sekali Papa Mama pasti selalu menasehatin adik-adik semua untuk selalu memuji Tuhan setiap hari. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Lause Geri. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ada adik-adik rupanya. Adik-adik, Lause lagi belajar lagu ini nih. Nah, di lagu ini, di kalimat terakhirnya ada dosamu dihapuskan. Nah, adik-adik kira-kira siapa ya yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan dan kita tahu jawabannya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi terima kasih Tuhan kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan agar kami paham dan kami mengerti dan kami dapat melakukan itu di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita dengar ceritanya ya. Jadi waktu itu ada seorang Farisi bernama Simon. Simon mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, adik-adik, berita ini terdengar oleh seorang perempuan. Lalu perempuan itu datang membawa minyak wangi.
Minyak wangi ini bukan minyak wangi sembarangan adik-adik, harganya sangat mahal. Lalu ketika perempuan itu melihat Tuhan Yesus, dia menghampiri Tuhan Yesus dan seketika menangis. Dia menangis, sujud, sampai air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Lalu dia menyekanya dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan Yesus, dan mengoleskan minyak wangi di kaki Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu, Simon berpikir di dalam hatinya, apakah Yesus ini adalah seorang nabi? Harusnya dia tahu siapa perempuan yang ada di sebelahnya. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh Simon. Lalu Tuhan Yesus meminta Simon untuk kemari. Dan Tuhan Yesus pun bercerita, Simon, ada 2 orang yang mempunyai hutang. Yang satu mempunyai hutang 500 dinar, dan yang satu lagi mempunyai hutang 50 dinar. Lalu mereka harus membayar hutangnya itu. Tetapi mereka berdua tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Pada akhirnya hutang mereka dilunaskan oleh pemilik uang tersebut. Wah, mereka sangat senang sekali. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon, siapakah di antara 2 orang ini yang lebih berterima kasih? Karena hutang mereka dihapuskan, dilunaskan. Lalu Simon menjawab, yang 500 dinar. Betul, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ketika melihat perempuan itu dan memberitahu Simon bahwa perempuan ini yang engkau anggap berdosa itu, dia menyambut aku. Dia membasuh kakiku dengan air matanya, dia menyeka dengan rambutnya, lalu mencium kakiku tiada henti-hentinya, bahkan dia mengoleskan minyak wangi di atas kakiku. Sedangkan Simon, sebagai seorang tuan rumah yang mengundang Tuhan Yesus, tidak melakukan hal itu. Simon tidak menyambut Tuhan Yesus, tidak memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus, tidak memberikan ciuman kepada Tuhan Yesus, bahkan tidak mengoleskan minyak wangi kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mengatakan kepada perempuan ini bahwa dosamu telah diampuni. Seperti di ayat Alkitab, kalau kita lihat di Lukas 7 ayat 50, dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata ke perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, perempuan yang terkenal dengan dosanya ini diampuni oleh Tuhan Yesus. Lalu dia melayani Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus. Kita pun bisa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana cara kita dapat mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus? Karena ini hari Minggu, ketika mama atau papa bangun kita pagi-pagi, kita harus cepat-cepat bangun. Jangan malah marah-marah. Ketika mama sama papa nyuruh kita mandi, kita harus cepat-cepat mandi. Kita mandi, kita pakai pakaian yang rapi, kita tunggu sama-sama untuk ibadah bareng di SM Lovely adik-adik. Ketika Lose mengajak bernyanyi bersama, kita ikutan nyanyi. Nah, pada saat firman Tuhan, kita duduk manis dan dengarkan firman Tuhan itu ya adik-adik. Adik-adik, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Seperti ketika kita bermain bersama sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita jangan berantem, kita jangan rebutan, tapi kita harus saling sharing, saling berbagi mainan kita atau makanan kita yang kita punya. Gitu ya adik-adik. Oke. Adik-adik, kita dapat mengasihi dan melayani Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk apa? Mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Adik-adik di sini siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, lo segini juga mau. Adik-adik, untuk itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus juga terima kasih kami jadi tahu siapa juru selamat kami, yaitu Engkau. Tuhan, kami jadi tahu siapa yang dapat menghapus dosa-dosa kami, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kami, memaafkan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk
dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus tolong mampukan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Kita tetap beribadah di SM Lovely, oke? Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes.